Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bulan Ramadan sudah datang menghampiri kita, yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam di belahan dunia. Kedatangan bulan Ramadan ini adalah bertujuan untuk menjadikan kehidupan kita lebih baik ke depannya. Sehingga kalau kita lihat apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Imam An-Nasai juga meriwayatkannya, begitu juga Imam Ahmad. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesiapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, kata baginda Nabi, dengan sebab keimanan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka Imam Al-Khattabi menjelaskan makna daripada kalimat imanan wahtisaban. Apa kata beliau? Makna imanan wahtisaban adalah niyatun wa azimah. Jadi seorang yang berpuasa itu dia harus memiliki niat yang baik. Begitu juga dia harus memiliki tekad yang kuat. Dia akan mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan. Namun nyatanya apa? Nyatanya yang sering kita lihat, yang sering terjadi di kalangan kita, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mengerjakan sholat. Nah, maka bagaimana pandangan agama melihat problematika ini? Maka di dalam kitab Khulasah Ahkamis Siyam yang ditulis oleh Al-Imam Sayyid Muhammad Zaki Ibrahim, kata beliau, seseorang yang dalam keadaan sehat, tidak sakit, tidak dalam keadaan musafir, maka faman soma walam yasil mu'taqidan, sesiapa saja yang berpuasa lalu dia tidak sampai kepada derajat keyakinan, maka dia meninggalkan solat sebab tidak yakin bahwa solat itu adalah rukun yang sangat penting dalam agama. Fala saumalahu, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat dari puasa yang dia lakukan. Maka orang yang berpuasa mesti mengerjakan solat. Kenapa? Karena puasa adalah ruknun qaimun bidzatih. Solat ruknun qaimun bidzatih. Walakinnahuma mutalazimani fi bina'il iman. Karena puasa dan solat itu adalah dua pondasi yang tidak bisa ditinggalkan salah satu keduanya. Karena itulah yang akan membangun pondasi keimanan di dalam jiwa seorang manusia. Maka seorang yang berpuasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Sebagaimana kalau kita lihat definisi daripada puasa adalah al-imsaku an jami'il mufattirat, yaitu menahan dari segala yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi,
dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Biniyatin fi qalbi, dengan niat di dalam hati. Nah, maka kedatangan bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar datang begitu saja dan berlalu begitu saja, tidak. Tetapi tujuan datangnya Ramadan ini adalah inilah kesempatan yang Allah berikan untuk menjadikan kehidupan kita lebih baik ke depannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, maka seruan ini terkhusus kepada orang-orang yang beriman, sehingga orang yang tidak beriman maka dia tidak wajib berpuasa. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya menjadikan kita hamba yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat apa manfaat dari datangnya bulan Ramadan ini, maka salah satu manfaat datangnya Ramadan ini adalah raf'ud darajat, yaitu untuk meninggikan derajat seorang manusia. Karena di bulan Ramadan inilah amalan semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat disayangkan sekali kalau masih ada di antara kita datang Ramadan tapi dia tidak mempergunakan waktu sebaik mungkin, sehingga Ramadan itu berlalu meninggalkan dia begitu saja tanpa meninggalkan bekas yang baik dalam kehidupannya. Maka dengan datangnya Ramadan ini, mari kita sama-sama untuk mengintrospeksi diri kita kembali. Apakah kita sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya? Karena kita tidak bisa memastikan apakah Ramadan tahun depan kita akan bertemu dengan Ramadan itu, atau malah justru sebaliknya, inilah Ramadan yang terakhir yang kita akan menjalaninya. Maka sebelum waktu itu terlambat, masih ada kesempatan yang Allah berikan dengan datangnya Ramadan ini, maka mari sama-sama kita pergunakan waktu sebaik mungkin. Datangnya Ramadan ini adalah tujuannya untuk menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.